Pertama kali gue datang ke tempat latihannya Sik, gue sangat takjub sekali dengan rider-rider yang atraksi di tempat ini, di mana mereka semua menguasai skill-skill mulai dari wheelie, stupi, burnout, dan berbagai macam skill lainnya. Akhirnya di sini gue juga memutuskan ketemu langsung dengan Bro Cesar, di mana dia adalah founder dari Sik sendiri, dan gue mendalami dunia stunt rider hari ini. Bro, Woi. Nama gue Cesar Wiguna, gue dari Sik atau Stunt in Crazy Kingdom. Sik itu terbentuk dari tahun 2016. nah Halo. Bro Cesar, akhirnya kita ketemu ya. Yoi. Nah ini nih, gue lihat nih, gue baru pertama kali ini, apa komunitas Sik ini tuh apa? Sik ini terbentuk, dasarnya sih gue mau mengumpulin semua stunt rider untuk bisa dapat jenjangan dan dapat ada jalurnya, ada yang mewadahi. Itu dasar awal gue buat Stunt in Crazy Kingdom ini. Gue tadinya hobi, gue bisa sendiri, terus gue berpikir, kan banyak nih yang liar-liar. Gue ketemu sama dia liar-liar nih. Oh liar-liar, di Iya, sini liar-liar bukan pada semua tempatnya. Ya? Oh bukan pada tempatnya. Nah, gue arahin pada tempatnya. Oh, diedukasi lah. Diedukasi Oke. bahwa di sini ada prestasinya, ada kompetisinya, ada jenjangnya juga. Oh, oke, Gitu. oke. Tujuan Sik ini sih lebih menata biar orang tuh nggak, maksudnya latihan ada pada tempatnya, nggak liar, nggak di jalanan, nggak show off di jalan, yang nggak ngerugiin dirinya dan ngerugiin orang lain. Nah bro, kalau kita ngomongin cara gabung di komunitasnya ini, Oke. apakah harus punya, teman-temannya harus punya skill basic yang harus bisa wheelie dulu kah atau gimana nih? Oh, atau ada persyaratan khusus gitu? Iya, persyaratan khusus. Kalau di kita sih nggak, gue open buat semua orang. Yang jelas yang satu yang modal utama punya motor. Oke. Punya motor. Iya, jangan sampai minjem. Jangan sampai minjem. Iya. Kalau nggak pakai sepeda, Iya, beda judulnya. nggak bisa. Yang kedua mungkin dia udah siap, maksudnya udah siap dalam segi safety ya. Oke, Gua safety. menyarankan helm, body full protector, kena elbow. Motornya juga ada perubahan, nggak standar ting-ting. Dia nggak boleh yang namanya hawa nafsu, atau mungkin feeling dan perasaan dia harus dipakai. Karena kita berurusannya dengan diri kita sendiri. Nah bro, kalau kita ngomongin gender nih, Iya. apakah harus cowok doang yang bisa masuk Sik? Apa cewek juga boleh sebenarnya? Boleh, sangat boleh. Oh, Itu sangat mau boleh ya? cowok, cewek boleh. Oh, Yang penting gitu. dia ada niat tekadnya yang bulat sih, yang kuat. Kalau Ya. kita ngomongin basic skill yang harus dimilikin sama member Sik atau orang yang pengen bergabung di komunitas Sik ini apa sih kira-kira? Di stunt rider tersebut sih kita memiliki beberapa basic skill ya. Yang pertama itu wheelie, circle, stupi, dan burnout. Jadi siapapun yang ingin belajar stunt rider harus menguasai basic tersebut. Kalau untuk basic wheelie itu di mana ban depan angkat ke udara dan maju. Sampai dia expert itu kemungkinan bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulanan. Kita udah punya alat yang namanya wheelie trainer. Oh, wheelie trainer. Ada wheelie trainer itu bisa mungkin seminggu pun dia udah bisa. Oh, Untuk sudah orang bisa. awam ya. Orang yang baru awam nih, banget. kita Iya, ngomongin betul. orang awam yang emang dia kasarnya belum Nggak pernah ada basic sama sekali. Bro, kalau Ya. kita ngomongin trik kedua, katanya tuh ada stupi ya? Betul. Gue pernah lihat tuh kalau di internet yang Ya. kayak nungging Dia- gitu ya. Untuk skill stupi mungkin yang dari awam memerlukan sangat panjang untuk waktunya karena adegan tersebut merupakan adegan atau trik yang sangat sulit kalau menurut gua. Di mana ban belakang itu bisa ngangkat ke udara dan sambil melakukan rolling. Oh, Karena paling di sini berbahaya. benar-benar membutuhkan yang namanya perasaan, bisa perasaan. Wow, Perasaan, feeling lah, feeling. Feelingnya harus dapet, terus dia harus benar-benar tahu tempo karena menurut gua celaka yang paling parah apabila misalkan tidak menguasai namanya feeling pengereman, skill pengereman, dia akan jatuh ke depan. Jomplang gitu ya. Betul sekali. Oh, oke. Estimasinya kalau misalkan orang awam sampai bisa, mungkin di 2 bulanan lah. 2 bulanan ya? Iya. Oh, jadi emang agak lebih lama dibandingkan. Lebih lama karena skillnya tuh lebih tinggi. Oh, Dari lebih penilaian tinggi. untuk kompetisi pun dia lebih besar. Oh, nah, kalau kita ngomongin yang ketiga nih, burnout. Burnout. Burnout tuh kayak keluarin asap ya? Betul, dia nge-burn, dia tuh ngebakar ban, nge-burn sambil rolling-rolling, apakah dia bikin lingkaran atau dia bikin angka 8. Dan untuk skill burnout, mungkin itu basic dasar yang sangat cepat di mana orang yang baru dan orang awam bisa melakukannya. Mungkin estimasinya sih beberapa jam, kalau gua yang handle kayaknya bisa deh. Nah, itu apa teknik apa yang dibutuhkan kalau Untuk burnout? burnout itu yang pertama rem depan di kita tekan setengah dan di gaspol. Dan berat badan kita ditaruh ke depan Oh, agar jadi tumpuan ke depan gitu ya? tumpuan di depan agar ban belakang ngeburn. Oh, dan ini apakah lebih simpel atau lebih Lebih complicated? simpel, lebih cepat. Ini pun orang bisa, lu juga bisa.
dalam hitungan jam. Nah, yang terakhir tadi yang keempat kalau nggak salah ada circle ya? Circle. Nah, circle tuh gimana tuh? Circle ini dia adegan di mana ban depan itu ke udara dan dia melakukan lingkaran. Oh, kayak ini expert ya? Betul. Dia ini basic skill di mana kesulitannya di bawah stupi sebenarnya, tapi stupi. dia lebih kalau misalkan di mana ada stuck sampai bener-bener hilang keseimbangan, motor pun bisa dilepas. Jadi tingkat kecelakaannya pun lebih rendah lah ya? daripada yang stupi tadi. Untuk trik circle, untuk orang awam sampai dia bisa melakukan trik tersebut, estimasinya bisa bulanan sih kalau menurut gue. Karena memerlukan basic skill yang lumayan banyak dan padat, dari mulai pengereman, dari mulai gas dan torsi motor dan keseimbangan. Nah bro, kalau Yuk. kita ngomongin kelengkapan rider nih ya, apa aja sih kira-kira perlengkapan yang dibutuhin para stuntman rider ini agar dia bisa tetap atraksi tapi tetap safety gitu? Dari atas sampai bawah nih Yang kira-kira. pertama sih helm. Pasti ya? Helmnya itu yang diutamakan itu full face kalau nggak cross seperti ini. Dia menggunakan full face, kalau nggak cross yang bener-bener safety di face dia, di muka dia kan. Yang kedua body protector full. Dari tangan, kaki, sepatu udah jelas. Kalau untuk sepatu yang di atas mata kaki ya? Betul. Untuk perubahan di motor, untuk kebutuhan stunt rider sih menurut gue dari mulai gear upsize dari yang tadi 50 kita upsize ke 70 agar dapat torsi dan akselerasi bawahnya lebih meningkat. Lebih ngejambak lagi ibaratnya supaya wheelie-nya lebih enak lagi ya. Ya. Nah, kalau selain dari gear itu apakah pengereman harus diganti juga atau misalnya beberapa parts harus diganti nggak biar lebih maksimal? Ada penambahan di handbrake sini, penambahan mode brake atau penambahan di handbrake, cuman hanya itu aja sih, selebihnya nggak. Kalau untuk mesinnya kita masih memanfaatkan mesin original atau standar. Semuanya dari cc 100 bahkan 70 sampai dengan upsize berapa 1000 pun bisa. Dia donat circle bisa. Nah, terus untuk mesin pun kita kalau misalkan saya sarankan nggak ada perubahan atau upsize di mesin ya. Oh, nggak ada? Kayak kita ngomongin bore up gitu nggak? Karena dia kalau misalkan bore up, kerusakannya lebih cepat. Oh gitu? Kalau untuk freestyle. Nah bro, kalau gue lihat dari tadi nih, kita medannya selalu aspal. Betul. Apakah atraksi stunt itu bisa di non-aspal juga nggak sih? Oh bisa. Ya, di tanah bisa. Oh di dirt bisa? Di dirt baik bisa nih. Kayak ini salah satu ini atlet gue. Atletnya ya? Dia mantap. Basicnya motocross. Nah bro, kalau kita ngomongin jalur karir nih ya, kalau untuk stunt rider sendiri, dari sudut pandang lu gimana sih dari jalur karir para stunner di Indonesia gitu? Kalau untuk jenjang prestasi, mungkin untuk di stunt rider sih sekarang kita di Indonesia pun sudah ada yang namanya Kejurnas beberapa seri. Dan ada jenjangnya di luar negeri pun ada, dari mulai stunt BAM, stunt XDL, dan kemarin stunt fest juga ada semuanya. Kalau untuk jenjangnya mungkin di Indonesia, untuk di Sixter sendiri sih gue bisa nyalurin yang namanya jadi stuntman atau stunt rider di movie, di sinetron, iklan, dan berbagai macam produksi. Oh, nah kalau kita ngomongin eventnya sendiri nih bro ya, event rutin bulanan apa tahunan tuh sebenarnya dari SIK ini sendiri ada nggak? Schedule kita di per bulannya tuh ada, kita sering buat gathering di mana kita datang ke daerah-daerah, yang maksudnya ke daerah-daerah kayak mungkin ke Pangandaran kah atau dan daerah lain, kita bikin gathering di mana komunitas, ada suatu komunitas freestyle kita kumpulin dan kita sharing di situ, kita bikin mini kompetisi di situ. Nah bro, kalau kita ngomongin deket-deket ini, ada nggak kompetisi atau kontes yang bakal diadain gitu? Kalau untuk SIK sendiri sih kita udah bisa beberapa kali bikin seri ya kompetisi di dalam negeri ini. Dari mulai 2017 gue bikin gathering sampai 8 seri. Terus apalagi kita bikin namanya stand gathering bener-bener skala Kejurnas, kita pernah di 2019. Itu tepatnya di Tasik. Ada jadi nggak main-main ya? Nggak ada main-main, maksudnya ada jenjangannya. Jadi ada Kejurnas sampai ada di XDL di Amerika ada. XDL? Betul, namanya dia kompetisinya di XDL. Nah bro, kalau kita ngomongin, lu ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang pengen ikutan jadi stunt rider atau bahkan dia pengen menjadikan profesi utamanya dia gitu? Kira-kira ada nggak? Ada. Kalau misalkan emang lu mau terjun di stunt rider,
Yang satu, mental berkendara lu harus safety di jalan. Oke. Jadi nggak usah ugal-ugalan, lu nggak usah show off di jalan, nggak usah willy-willy di jalan. Karena sekarang lagi semarak banget, lagi banyak banget orang-orang yang willy di jalan. Iya, willy-willy ya. Betul. Takutnya kalau dia nggak menguasai trik tersebut membahayakan para Dan itu sangat membahayakan orang di sekitarnya dan membahayakan diri dia sendiri. Diri dia sendiri ya. Gitu. Nah bro, kalau Ya. kita ngomongin prestasi-prestasi atlet lu nih, Oke. ya, kanan kiri ini ya Yoi. kan, kita juga belum kenalan Betul. sama siapa. Apa aja nih sekalian kasih tahu kira-kira. Oke. Nih yang pertama mungkin Aldi. Dia namanya Aldi. Oke, Aldi. Aldi ini dia berprestasi di motocross. Motocross. Dia udah beberapa kali ke Jurnas dapat juara dia. Kalau ke Jurnas saya udah sampai 6 Enam? seri saya, 6 seri saya udah. Mantap. Tapi itu waktu dulu ya belakang. Dulu, Iya. ha. Kalau sekarang saya lebih fokus ke stunt rider. Stunt rider ya. Dia mungkin menurut gue member yang paling cepat bisa adaptasi di stunt rider. Dia baru join di gua sih 2 bulan, dia udah bisa menguasai beberapa Trik ya. trik, betul. Alhamdulillah. Nah, Kalau yang di sebelah kalau ini Doni, tetangganya. tetangga gue Doni. Doni ini pemain lama juga sama gua sama. Oh, main lama. Betul, dia udah mungkin prestasinya udah banyak ya Don ya. Baru 1, 3 kali ikut lomba, 1 kali dapat piala. Mantap. Menurut gua stunt rider Indonesia nggak kalah dengan stunt rider luar negeri karena sudah terbentuk dan sudah terbukti beberapa rider di Indonesia bisa berprestasi, nggak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun mereka berprestasi, mulai di Owan Tembong, di Pattaya di juara 1 dan masih banyak lagi nama-nama stunt rider Indonesia yang menaruh nama dan kejuaraan di luar negeri. Gua salut, ternyata beberapa rider yang berada di komunitas SIK ini sudah berprestasi. Dan gue juga akhirnya mengetahui bahwa skill-skill rider Indonesia itu nggak kalah keren, nggak kalah jago dibandingkan stunt rider di luar negeri. Terakhir nih, dari tadi kita udah ngomongin trik, edukasi segala macem. Nah, sebelum gue cabut nih, gue pengen ngerasain boleh nggak nih kira-kira gue Oke. dibonceng ngerasain beberapa trik aja ya. Beberapa Oke. trik kayaknya nih seru nih. Seru kalau sekali. Ya udah kalau gitu dengan sih. atlet-atlet lo Betul. ini yang Boleh sekali, ntar mungkin lu bisa ngerasain yang namanya duduk di tangki wow. dan lu nanti circle atau ntar wheelie. Waduh. Ready? Nah, kita coba dulu ya. Oke. Sebelum gue balik, akhirnya gue dikasih kesempatan sama Bro Cesar selaku founder dari SIK ini untuk ngerasain sensasi dibonceng stunt rider di mana memang ini ngelatih adrenalin mental gue. Langsung aja, gaspol! Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channelnya Black Experience.